Nasib saksi Tony Sianto yang menerima kelebihan pembayaran kasus korupsi proyek landscape kantor Bupati Timor Tengah Selatan tahun 2014 lalu berbiaya 3,4 miliar rupiah kini ada di tangan jaksa penuntut umum. Pasalnya, jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Soe dikoordinir Kasipitsus Kusnul Fuad telah menerima salinan putusan upaya hukum banding dari Pengadilan Tinggi Kupang terkait pertanggungjawaban saksi Tony Sianto dalam kasus proyek tersebut. Dalam salinan putusan itu, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang memberikan dua opsi kepada JPU, yakni pertama, mewakili kepentingan negara, jaksa pengacara negara dapat melakukan gugatan perdata kepada saksi Tony Sianto. Opsi kedua, dapat ditempuh upaya hukum melalui jalur pidana dengan adanya pembebanan pembayaran ganti kerugian negara kepada saksi Tony Sianto. Hal ini dijelaskan Kepala Kejaksaan Negeri Soe Farisal melalui Kepala Seksi Pidana Khusus Kusnul Fuad di ruang kerjanya Senin 13 Juli 2020. Menurut Fuad, dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang, Tony Sianto tidak bisa dimintai pertanggungjawabannya bila yang bersangkutan tidak berstatus sebagai terdakwa. Karena itu, Majelis Hakim memberikan dua opsi agar saksi Tony Sianto bisa dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Opsi pertama, jaksa dapat melakukan upaya hukum perdata dan kedua melalui upaya hukum pidana. Terhadap salinan putusan tersebut, Fuad mengaku pihaknya sedang mempertimbangkan upaya hukum yang akan ditempuh. Mengenai salinan putusan terhadap terdakwa Fredrik Oematan dan Juarin dari Pengadilan Tinggi Kupang, Fuad menjelaskan, Majelis Hakim menguatkan putusan Pengadilan Tipikor Kupang bagi terdakwa Fredrik Oematan yakni pidana penjara selama 2 tahun dan denda sebesar 50 juta rupiah. Sedangkan terdakwa Juarin, Majelis Hakim mengabulkan permohonan JPU dan memutuskan terdakwa Juarin dengan pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, yakni pidana penjara selama 4 tahun dari putusan sebelumnya 3 tahun penjara dengan denda sebesar 50 juta rupiah subsidiar 1 bulan penjara. Sedangkan uang penggantinya naik dari Rp122.442.603 menjadi Rp215.442.603. Di bagian lain, Fuad menjelaskan, pihaknya kini menempuh upaya hukum kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Kupang. Ada 2 permohonan kasasi yang diangkat dalam memori kasasi kepada Mahkamah Agung, yakni pertama, putusan Pengadilan Tinggi Kupang masih menguatkan putusan Pengadilan Tipikor Kupang terhadap terdakwa Fredrik Oematan dengan pasal 3 Undang-Undang Tipikor Kupang, sedangkan tuntutan jaksa merujuk pada pasal 2 Undang-Undang Tipikor. Kedua, salinan putusan Pengadilan Tinggi Kupang belum memperhatikan hasil perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan BPK RI Perwakilan NTT dan Politeknik Negeri Kupang. Di akhir wawancaranya, Fuad mengaku memori kasasi jaksa penuntut umum sudah disampaikan ke Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tipikor Kupang. Pihaknya juga telah menerima kontra memori dari terdakwa Fredrik Oematan. Untuk perkara landscape, kita pada saat putusan di tingkat Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, kita sudah melakukan upaya hukum banding dan kita sudah menerima salinan putusan banding juga di PT yang ada 2 putusan. Yang pertama terhadap putusan terdakwa Fredrik Oematan, Majelis Hakim menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang. Untuk terdakwa Juarin yang menjadi objek banding kita, pertama mengenai penerapan pasal, yang kedua terhadap kerugian keuangan negara. Karena di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, masing-masing terdakwa kita tuntut pasal 2 diputus dengan pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Dan terhadap terdakwa Juarin, putusannya sesuai dengan tuntutan JPU pasal 2
Akan tetapi untuk terdakwa Freddy Kehormatan itu tetap pasal 3 yang diterapkan. Adapun terhadap putusan pidana, terdakwa Juarin yang awalnya diputus 3 tahun penjara menjadi 4 tahun penjara dengan denda 50 juta, subsidiar 1 bulan kurungan, dan uang pengganti naik jadi 215.442.603 rupiah. Itu terhadap putusan PT kenaikannya. Mengenai substansi lain, terhadap permohonan kasasi kita, terhadap saksi-saksi yang kita mohonkan untuk dapat dimintai pertanggungjawaban, di dalam pertimbangan majelis hakim menimbangnya bahwa pembayaran yang diterima oleh saksi Tony Sianto berasal dari negara dan Tony Sianto tidak ditetapkan sebagai terdakwa, jadi tidak bisa dimintai pertanggungjawaban karena posisi yang bersangkutan tidak ditetapkan sebagai terdakwa. Tetapi di pertimbangan lain, majelis hakim menyampaikan maka terhadap kelebihan pembayaran yang dimaksud oleh penuntut umum tersebut dapat dilakukan gugatan perdata oleh jasa pengacara negara mewakili kepentingan negara atau melalui jalur pidana dengan adanya pembebanan pembayaran ganti kerugian. Jadi itu terhadap jawaban mengenai permohonan memori banding kita saat itu mengenai saksi yang kita anggap patut untuk dimintai pertanggungjawaban. Ya, sesuai dengan hukum acara pidana, setelah putusan banding kita belum puas, maka jaksa penuntut umum maupun terdakwa memiliki hak untuk melakukan upaya kasasi, dan kami menempuh upaya kasasi terkait 2 permohonan kasasi kami. Pertama, mengenai pasal yang diterapkan terhadap terdakwa Freddy Kehormatan yang masih diputus dengan pasal 3, sedangkan kita menuntut pasal 2. Di samping itu, kami juga di dalam memori kasasi memohon kepada Majelis Mahkamah Agung untuk mempertimbangkan mengenai hasil perhitungan kerugian keuangan negara, yang mana terhadap putusan judek fakti tersebut majelis hakim masih mempertimbangkan kerugian keuangan negara, tidak memperhatikan hasil perhitungan dari BPKP maupun dari Poltek terhadap kerugian negara yang ditimbulkan terhadap perkara tersebut. Jadi memori kasasi kita fokus pada 2 item itu. Memori kasasi kami sudah sampaikan ke Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, dan masing-masing terdakwa pun karena terdakwa tidak mengajukan upaya hukum, mereka bisa menanggapi dengan cara membuat kontra memori. Kami baru saja menerima hari ini terhadap kontra memori yang disampaikan oleh terdakwa Freddy Kehormatan. Polcelere Kabar Limurai mewartakan.